Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan teknisi Auri dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan mewawancarai salah satu personel TNI Angkatan Udara yang bekerja sebagai teknisi atau mekanik dan mempunyai pengalaman yang luar biasa. Kita sudah hadirkan Bapak Arif. Selamat malam. Selamat malam waktu Amerika, Pak ya. Selamat malam waktu Alabama. Alabama. Kebetulan alhamdulillah kita lagi di Alabama. Baik. Pak Arif, sebelumnya coba perkenalkan diri dulu. Bagaimana, siapa sebenarnya Bapak ini? Ya, memperkenalkan diri, nama saya Arif Santoso. Saya Letnan 1 Teknik Dinas di Satar 13 Depar 10 sebagai K-Unit Bank Propeller, Pak ya. Propeller. Oke, mungkin teman-teman yang belum tahu propeller itu baling-baling ya, baling-baling pesawat. Baik, Pak Arif sudah berapa lama berdinas di TNI Angkatan Udara? Saya masuk di TNI AU tahun 96. 96? Kira-kira ya 27 ya, 28 tahun ya, dengan tahun 2023 ini. Saat itu masuk sebagai pangkatnya waktu itu? Dari Bintara. Oke, dari Bintara ya, rekan-rekan sekalian. Baik, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Arif, dari dulu mungkin kecil bagaimana hidup Pak Arif ya? Orang tuanya mungkin bekerja sebagai apa, kemudian kenapa, apakah ada alasan khusus kenapa masuk ke TNI Angkatan Udara? Mungkin bisa diceritakan dahulu dari zaman mungkin kalau masih ingat ya, TK mungkin, kalau misalnya ada TK dulu, kemudian SD, SMP, SMA dan selanjutnya. Bapak asli mana ini? Dilahirkan di mana sebenarnya? Saya lahir di Nganjuk. Oh, Nganjuk. Nganjuk itu di kota di Jawa Timur, rekan-rekan sekalian, mungkin kalau yang belum tahu ya. Oke, di Nganjuk memang asli sana orang tua? Asli orang sana. Oke, kemudian bisa dilanjutkan ceritanya dulu. Saya dilahirkan di Nganjuk, tepatnya di Warujayen, Tanjung Andung Nganjuk, dari tahun 97 dan 75. Dari 75. Lahir tahun? Bapak kelahiran 75. Kelihatan masih muda ya. Rekan-rekan sekalian. Oke. 75. Kelahiran 75. Saya tinggal sama orang tua. SD, SMP saya sekolah di Nganjuk. Orang tua sebagai? Saya sebagai pedagang. Pedagang Bapak, ibu di pedagang di pasar. Oke. Bapak saya pegawai kelurahan. Pegawai apa ini? Pegawai negeri atau sudah, atau hanya sekedar honorer? Kalau di kampung bayan, Pak. Oh, bayan. Ya, sebagai bayan. Bukan sayuran itu, Pak. Bukan. Oh, itu bayam, Pak. Perangkat desa. Perangkat desa. Tugasnya untuk apa ini, Pak? Itu bayan ini kepala urusan, Pak. Kalau di kampung. Kepala urusan. Oke. Jadi kalau di kampung tuh ada Joko Boyo, Joko Tirto, sama bayannya itu ada. Tugasnya untuk kepala urusan apa nih Pak? Lebih spesifik sebagai ngurusin warga satu wilayah. Oh, oke. Yang berkaitan dengan apa? Misalnya pertaniannya mungkin? Pajak, KTP. Oh, ya seperti itu Pak ya, surat menyurat Pak ya. Ya. Oke. Dan Ibu pedagang apa Pak? Pedagang snack-snackan di. Oh, di pasar apa Pak? Di pasar Warujayen. Di situ juga Pak ya. Oke. Tapi ada keluarga Bapak yang dari tentara mungkin? Nggak ada, belum ada. Oh, saat itu tidak ada? Tidak ada. Kakak saya sebagai ya pengusaha bikin batu bata. Adik saya meneruskan jualan ibu saya. Maksud saya, apakah ada Pak Ade, mungkin Bude, Pak Le, Bule, nenek kakek yang pernah jadi tentara? Belum ada. Oh, belum ada. Kemudian kebanyakan ya, kalau di kampung saya itu kebanyakan ya non TNI AU. Tapi angkatan darat banyak. Ya, polisi. Oh, polisi. Lalu apa yang membuat Bapak, mungkin saat ada pengalaman saat kecil membuat Bapak, wah saya pengen jadi TNI AU nih, atau belum, atau bagaimana? Belum, setelah itu kan, setelah SMP dulu saya sekolahkan sama orang tua di Malang, makanya di
Oh, SM di penerbangan. Malang. Jadi penjurus ke Dirgantara. Apa alasannya? Kenapa disekolahkan jauh-jauh sampai ke Malang? Nganjuk Malang itu berapa jam Pak perjalanan? Atau berapa kilo? Perjalanan kalau naik bis dulu 4 jam. Kalau mungkin berapa kilo? Perkiraan 100 kilo ada? 200-an. Oh, 200-an. Itu lumayan Pak ya untuk Iya. seorang Orang anak dari SMP dilepas ke SMA ke SMK penerbangan Iya. Pak ya. Apa alasannya? alasannya biar mandiri Pak. Jadi biar tahu Oke. kehidupan mandiri. Jadi biar ada wawasan di luarnya. Kenapa ke penerbangan? Kan banyak ada SMK otomotif, SMK tata busana mungkin. Kenapa harus ke penerbangan? Apa Ya, alasannya? Alasan orang tua saya mungkin pengennya dijadikan TNI Angkatan Udara mungkin Pak. Sudah ada bayangan seperti itu? Ya mungkin kayak gitu dari saya di SM penerbangan dulu. Setelah itu baru nanti mungkin dijenjangkan ke biar mengenal ke Dirgantara. Oh, atau bapaknya bapak mungkin ada apa ya, seakan-akan wah saya ingin menjadi cita-cita yang tertunda, memang pengen jadi TNI. Wow, dulu mungkin bapaknya bapak tidak ada Mungkin omongan seperti itu. orang tua saya melihat dari tetangga saya ada dulu Oh, yang menjadi ya teknisi di Angkatan Udara. Angkatan Udara. Ya, Oke, bukan di swasta ya, di Bukan. penerbangan swasta. Ada yang memang menjadi TNI Angkatan Ya. Udara. Oke. Dan ke Bintara juga atau langsung ke Dari Perwira Pak? Bintara. Dari Bintara. Jadi itu menjadi visinya Bapak, oh gimana kalau anak saya Arif ini ikut itu kan jejaknya ya. tetangga ini. Iya. Oh, baik. Nah, mohon maaf nih Pak, kalau zaman dulu kan biasanya mungkin bayan gitu ya, pegawai kelurahan, kemudian dagang itu kan, kalau di desa Bapak golongannya termasuk mampu atau menengah atau sebenarnya kurang? Kalau masalah gaji dari bayan Pak tuh nggak ada. Jadi Oh. jadi gajinya kan bengkok. Kadang sama tanggung jawab yang dibebankan lebih besar Pak. Jadi kurang. Sebenarnya kurang. Kadang Ya. malah kalau warganya bayar pajaknya nggak benar, kita bisa nombok. Oh, tekor berarti Pak. Iya, Oke. nombok dengan Luar gitu. biasa ya, rekan-rekan. Oke, berarti Bapak bisa dibilang hidup prihatin ya dari Ya. kecil ya Pak ya. Ya. Oke. Kebanyakan penghasilan dari dagangnya Pak. Oh, dari dagang ibu. Ya. Oke, Bapak ada pengalaman nggak selama masa kecil nih, SD, SMP atau mungkin ya sebelum ke Malang nih ya, pengalaman tidak mengenakan ini, sebagai seorang anak seorang bayan, ada nggak pengalaman yang tidak mengenakan? Kalau pengalaman yang tidak enak itu kan dari kalangan pedagang Pak. Jadi Oke. tiap malam saya harus menyiapkan mungkin dagangan apa-apa. Bantu ibu ya? Iya, bantu-bantu ibu gitu. Termasuk kalau tiap harinya harus mandiri Pak. Jadi kan kalau saya masuk siang itu harus menyiapkan diri saya sendiri, termasuk masak. Dari umur berapa itu? Dari saya kelas 1 SMP udah kayak gitu Pak. Jadi menyiapkan gitu. Jadi sudah dilepas sama orang tua ya? Ya, orang tua, sebenarnya orang tua saya pasti di aktivitas di pasar semua. Jadi kalau nggak ada gitu, Mangan orang mangan, terus caranya Iya. mangan gitu kalau bahasa Jawanya Iya. gitu ya. Jadi ini memang luar biasa, rekan-rekan sekalian, bahwa mungkin bisa jadi pelajaran juga buat anak muda saat ini ya. Pak Arif ini salah satu contoh produk di mana kemandirian sudah ditanamkan sejak dini. Jadi sudah harus mengurus diri sendiri. Mulai dari apa Pak? Mungkin bisa diceritakan. dari bikin masak, Dari makan, masak, ya kemudian terus ada yang kan dulu bikin minuman, minuman itu dijual lagi. dijual, produknya apa? dijual. Limun, semacam dulu limun Pak, atau sirup. ya semacam kayak gitu lah. Jadi produk Oke. sendiri, Produk nanti sendiri. besok pagi dibawa ke pasar sama Kalau orang yang tua. kayak nyuci baju, setrika udah otomatis, Bapak otomatis. Nanti ada kakak saya yang Oh, jadi saling saling membahu ya. ya. Mereka, Tugasnya. kan kalau saya kakak saya kan masuk pagi, jadi saya dulu Oh, yang oke, luar biasa ya. Rekan-rekan sekalian, bisa jadi inspirasi kita semua. Jadi setelah itu kemudian Bapak dikirimlah ke Malang. ya Oke, Malang ini di di mana Pak sekolahnya Pak? di SMT Penerbangan Angkasa Malang. Dulu SMT. Ya, Sekolah menengah teknik.
Bukan STM Pak ya? Bukan, SMT dulu. Oh, Sekolah Menengah Teknik Penerbangan angkasa. Angkasa itu punya yayasan. Punyanya Yayasan Lanut APD. Oh, yang yayasan ini ya. Adipa ya kalau tidak salah. Ya, oke. Di situ Bapak berarti harus ngekos ya? Sudah Ya, mulai ngekos. saya mulai ngekos, harus belajar mandiri, belajar ngurusin keuangan sendiri. Jadi gimana? Oh iya. Bapak mungkin ada pernah kerja di situ selama SMA tidak? Tidak. Oh tidak. Jadi aktivitas saya cuma belajar ya. Setelah ya mungkin sambil main-main pacaran gitu kayak masa muda guys. Oke. Baik. Saat itu memang sudah ada timbul keinginan untuk masuk TNI Angkatan Udara? Belum. Waktu itu setelah saya keluar dari sekolah STM itu, saya mencoba untuk kuliah. Di mana? Kuliah daftar di dulu PLP Curug itu Pak. Waduh. Kalau yang sekarang STPI. STPI. Dulu masih gratis ya? Iya. Dulu masih gratis itu. Saya mencoba mengadu nasib ikut-ikutan tes. Oke, tes. Sebagai kan ada beberapa ada. Saya ngambil jurusannya di teknik Pak. Oh yang tekniknya, bukan pilotnya ya? Bukan. Karena saya kan dasarnya dari teknik, saya ngambilnya ke teknik. Nah, terus saya ikuti tes. Karena yang daftar tuh ribuan Pak, bisa sampai. Bapak ke Tangerang berarti? Saya ke Tangerang dulu. Oke, terus? Ya merantau di sana Pak, pelayanan di sana. Iya. Yang ngedaftar tuh sekitar 2.500-an. Oke. Yang diambil jurusan teknik itu cuma 25 orang. Waduh, tesnya sama kayak masuk tentara berarti? Persis. Misalnya ada jasmani, kesehatan. Tahap pertama tes akademis. Oke, kalau itu lulus baru lanjut. Bapak lulus? Ya karena itu tidak ada yang ke bawah. Oh. Sebenarnya susah juga ya, Pak ya. Oke, kemudian setelah tes Bapak pulang. Setelah itu saya pulang. Ya. Terus saya diikutkan ke Jakarta oleh ibu ke Om supaya saya itu nggak pernah di rumah. Oke, di Om itu di Jakarta bekerja sebagai apa di sana? Ya suruh mencari pengalaman aja Pak. Oh, kerja juga enggak. Oh gitu. Om di sana ngapain? Om ini bekerja sebagai apa? Pedagang juga. Nah, Bapak di sana hanya bantu. Saya cuma sebentar sana. Habis itu saya ada pendaftaran Bintara. Saya mengikuti tes seleksi di Malang. Baik. Dan alhamdulillah saya keterima. Oh, baik. Bintara ya, sebagai Bintara. Jadi saya tes sekali juga langsung masuk. Ya alhamdulillah. Oke. Waktu itu ya kita tahu ya rekan-rekan sekalian kalau tentara, polisi ya apapun itu yang berhubungan dengan ikatan dinas bukan sekarang mungkin sudah dari dulu populer dan sekarang makin populer ya karena memang mencari pekerjaan tidak semudah yang kita bayangkan. Nah saat itu memang sudah banyak Pak yang mendaftar untuk menjadi TNI Angkatan Udara. Banyak Pak. Memang sudah banyak ya. Oh, okay. Termasuknya banyak udah mungkin hampir 1.000-an Pak. Wow. Di ABD ya di Malang. 500-an lah. Yang diterima cuma perwakilan di Malang untuk dikirim ke pusat itu cuma kalau nggak salah sekitar 19 orang. Wah. Berarti Pak Arif ini orang terpilih ya. Luar biasa. Tahun 1995 atau 96? 96 itu tesnya sekalian langsung masuk. Ya. Oke. Kemudian setelah itu Bapak dikirim 19 orang, ada 2 orang yang balik. Karena tidak memenuhi syarat di pusatnya. Oke, pusatnya di Solo ya, berarti Pak ya. Ada 2 orang rekan saya yang dari Panda Malang balik kanan. Ya. 2 orang. Kemudian di Solo Bapak diteskan lagi bersama dengan seluruh calon dari seluruh Indonesia dan alhamdulillah lulus ya. Lulus. Waktu itu berapa orang Pak yang masuk sekolah Bintara? Kalau nggak salah sekitar 200 sekian ya. Itu laki-laki dan perempuan atau hanya laki-laki? Saya tidak ada perempuan. Tidak ada warnanya ya? Tidak ada. Wara, ya. Saya nggak punya rating. Mungkin rekan-rekan sekalian ada yang belum tahu, Wara itu wanita Angkatan Udara. Jadi khusus untuk wanita-wanita di Korp TNI Angkatan Udara di Matra TNI Angkatan Udara kita sebutnya Wara. Mungkin berbeda dengan
angkatan darat ya, kita bilangnya KOWAT, Korps Wanita Angkatan Darat, atau di angkatan laut dibilangnya KOWAL, Korps Wanita Angkatan Laut. Kalau di Angkatan Udara agak ada sedikit keunikan, tidak disebut Korps Wanita Udara gitu, tetapi WARA saja, Wanita Angkatan Udara. Demikian. Oke, kemudian pada saat pendidikan nih, nah biasanya banyak sekali cerita-cerita lucu ya saat pendidikan, baik terhadap kita atau rekan kita kan dengan kondisi yang seperti itu. Ada cerita-cerita yang bisa di-sharing ke kita, Pak Arif? Ya, Masih ingat? pengalaman waktu pendidikan Ya. pertama itu yang menegangkan aja. Oh, menegangkan. Oke, gimana nih? Terutama pelatihnya kan masih banyak pendidikan kenil. Oh, kenil Belanda? Iya, yang tua itu. Jadi itu beneran didikan kenil Belanda itu, Pak? Iya. Mungkin ya udah. Masya Allah. Udah tua itu, Pak. Tapi mereka bercerita bahwa mereka dulu dididik oleh kenil, Masya Allah, lulusan kenil ya, tahun 40-an, 50-an, 60-an. Mereka bercerita seperti itu. Ya, itu kayak orang yang keras-keras itu, Pak. Oh, oke, mungkin bisa sedikit ceritakan. Ini kan zaman dulu ya, rekan-rekan sekarang, bukan berarti zaman sekarang seperti itu ya. Sekarang mungkin ya sudah banyak perubahan lah, saya yakin. Jadi ini zaman dulu, mungkin bisa sedikit cerita, Pak, ketika zaman dulu pendidikan keras, Pak. Jadi kadang main fisik sudah biasa ya? Sudah biasa. Ditampar, dipukul, dipopor senjata udah biasa, Pak ya? Orang berdarah aja kadang pelatihnya udah biasa. Bukannya malah kamu kenapa? Gitu. Enggak, malah dibiarkan saja ya. Kamu tentara ya harus gitu. Ya siap untuk mati dalam perang. Ini namanya latihan seperti itu, begitu, Pak. Iya gitu, Pak. Mungkin masih ingat pelatih yang paling sadis pada saat itu siapa, Pak? Yang paling ditakuti. Yang paling ditakuti. Ada namanya Pak Dani, angkatnya kalau nggak salah. Saya lupa. Oke, Pak Dani ya, Pak Dani. Iya. Oke. Sampai segitunya. Itu kalau satu tim itu piket nggak ada yang berani, Pak. Semua. Satu batalion itu nggak ada yang berani. Oh, gitu. Itu semua satu tim sama, hampir ketiga-tiganya bersama orangnya. Jadi, misalnya maksudnya gimana? Sama orangnya, sama kan ada Pak Dani, Pak Marjo, sama atau lagi Pak Bambang. Ini 3 tim, satu tim ini. Ya itu sama, waktu hari itu orangnya sama-sama paling ditakuti juga. Oke. Apa yang kadang ada cerita yang menarik nggak, misalnya sampai bagaimana gitu? Ya orangnya kadang gitu lah, Pak. Ada maksudnya salah dikit langsung satu batalion langsung ya. Luar biasa. Iya. Oke, Pak. Terus setiap jaga itu pasti ada yang kena gitu. Pasti ada yang kena. Ada, salah satu ada. Pelatih itu memang pintar, guys. Jadi sudah tahu celahnya di mana, siswa itu bagaimana sudah tahu ya. Langsung pasti ada yang kena. Kenanya salah satunya apa nih? Salah satu kenakalan siswa yang terus ke kantin kayak gitu. Harusnya belum ada saat belum waktunya ke kantin, dia ke kantin karena mungkin lapar dan lain-lain ya. Pokoknya macam-macam, Pak. Oh, baik. Ada yang enggak, dulunya mungkin anak suka perokok, nggak bisa nahan perokok, ada yang ngerokok ketawa. Oh iya, bermacam-macam, ada yang kemana gitu. Oke, jadi ya kenakalan remaja yang tidak bisa ditahan, harusnya pada saat pendidikan harusnya tahu aturan, ketahuan ya harus siap dengan konsekuensi. Nah, dengan 3 bapak-bapak ini pasti itu sudah pasti kena gitu ya. Luar biasa. Oke, Pak, kemudian pendidikan berapa lama itu, Pak, di Solo, Pak? 6 bulan, Pak. Oh, 6 bulan. Setelah lulus? Langsung saya penempatan kena di kejuruannya namanya Ganesha, Pak. Apa itu Ganesha? Pendidikan Ganesha itu program ESD. Jadi setelah saya dari Solo, saya disekolahkan dulu SBIT. Sekolah SBIT, Sekolah Bahasa Inggris Teknik ya, Pak ya. Ini jadi khusus untuk teknisi-teknisi, semuanya ikut, Pak? Tidak ya, hanya terpilih ya? Ya, itu yang program Ganesha aja, cuma sekitar. Apakah semua Bintara Teknik ikut? Tidak. Aja. Oh, jadi dari Bintara yang teknik yang lulus dipilih lagi ikut program ini untuk lebih dalam ya belajarnya ya. Mungkin dianggap bisa lebih, skillnya dianggap lebih tinggi daripada yang lain, kemudian diberikan skill yang lebih khususnya bahasa Inggris, karena memang orang teknik ini technical order atau maintenance manualnya rata-rata bahasa Inggris, karena memang alutsista kita banyak dari
Amerika, kemudian ada juga yang dari Inggris gitu. Jadi uh, kita membacanya harus dalam bentuk bahasa Inggris, dan bintara-bintara ini diharapkan bisa menjadi ujung tombak pemeliharaan dengan adanya Ganesha atau SPIT. Gitu Pak ya. Oke. Setelah dari lulus SPT langsung pindah lagi sekolah ke BMSC, Basic Maintenance Oke. Course. Short course. Oke. Ya. Sebelumnya orang tua pada saat itu bagaimana ketika tahu Bapak lulus menjadi tentara itu, bagaimana sebenarnya? Ya, orang tua saya bangga dan Bangga, syukur ya? Pak, karena anaknya udah ada yang kasarnya jadi. Jadi ya. Jadi. Oke. Jadi mungkin memang agak berbeda ya rekan-rekan sekalian kalau dengan zaman sekarang mungkin ya. Zaman dahulu memang pekerjaan, kemudian pegawai negeri gitu ya, TNI itu pekerjaan yang banyak dicari gitu, karena memang mungkin untuk menjadi wira swasta pada saat itu tingkat keberhasilannya mungkin tidak sebesar sekarang Pak ya. Susah banyak. Menjadi karyawan swasta juga tidak sebesar sekarang, kesempatannya wirausaha juga sama ya. Dulu mungkin tidak sosial media, modal susah, minjem bank juga tidak mudah. Ya. Cuma dikasih berapa ribu. Ya, pada saat itu ya. Jadi memang pegawai negeri itu menjadi favorit lah, pekerjaan favorit, dan wajar saja kalau orang tua dari Pak Arif ini bangga sekali ya dengan seperti itu. Ada semacam arah-arahan atau pesta di kampung tidak Pak? Ya paling syukuran biasa. Oh, syukuran biasa. Syukuran biasa. Saya kira ada orang terus nggak ada Pak. sisingan gitu, nggak ada Pak ya. Oke, nggak ada Pak ya. Oke, kemudian setelah BSMC berapa bulan BSMC Pak? Sekitar kalau nggak salah ya 6 bulanan. 6 bulan juga. Pokoknya selama pendidikan Ganesha itu saya menjalaninya hampir 2 tahun Pak. Semua ada SPIT, kemudian BMSC, kemudian ACS BMSC. Ada lagi ACS, Aircraft Starter ya? Ya, saya kena kejuruannya di ACS. Oh, dan itu di kejuruan kan? Paling lama di ACS-nya Pak. Itu kena 9 bulan di situ. Jadi ini dijuruskan ada ACS, kemudian ada apa lagi Bapak ingat? TEM MBSC, JEM, TEM. Oh, TEM itu apa Pak? Turboprop. Oke, kemudian ada JEM, itu jet engine ya. Oh, seperti itu ya, diarah-arahkan ya, dijuruskan. Oke, kemudian setelah itu langsung ditempatkan di penempatan Bapak sekarang bagaimana? Setelah itu langsung semua yang kejuruan ACS itu diberikan di Depo 10 Pak. Oh, di Depo Pemeliharaan 10 di Bandung. Iya. Oke. Dari situ berapa lama lagi untuk penempatan untuk skep? Setelah itu belum ada titik jelasnya kami ditempatkan di mana. Oke. Setelah sekian lama kami DP di berapa lama DP di sana? Ya hampir berapa tahun? Hampir setahun lebih lah. Oh, tahun lebih baru ada namanya Latker Pak, Latker 1. Setelah ada Latker 1 kan itu baru ada penempatan. Jadi Latker itu pelatihan kerja Pak ya sebenarnya. Setelah itu baru ada penempatan kerja. Nah, saya kena di Depo 10 itu juga. Ngeting-ngeting saya ada yang kena Skadron, Skatek, Malang, Jakarta. Di Sathar 13 langsung ya? Iya. Langsung di bengkel propeller? Propeller dari nolnya. Bapak selama di propeller berarti sudah berapa tahun ini Bapak? Ada 20 tahun ya? Saya masuk 98 Pak. Oh wow, sudah 20 tahun lebih Pak ya, 20 tahun lebih di bengkel propeller. Apa yang Bapak rasakan? Suka dukanya apa nih Pak? Suka dukanya dinas di Sathar 13 di bengkel propeller. Ya alhamdulillah saya dikasih kesempatan dinas kayak gini. Ini udah hampir ini yang keempat kali Pak. Dinas ke luar negeri. Iya. Oke. Kesempatan pertama Bapak kapan keluar negeri? Tahun kira-kira 2007. Saya ke Seattle, Amerika Serikat. Ya. Oke. Untuk program pelatihan KT1. Oh, propeller KT1. Pesawat KT1. Ya. Rekan-rekan sekarang mungkin ada yang belum tahu kalau pesawat KT1B adalah pesawat latih yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara. Dia produksi dari Korea Selatan. Pesawat ini memang ditujukan untuk pesawat baling-baling, ditujukan sebagai
pesawat latih untuk penerbang benar-benar TNI Angkatan Udara, khususnya pesawat latih lanjut ya yang digunakan setelah menggunakan pesawat. Kalau pada zaman dulu ada pesawat Bravo, AS202 Bravo, ada T-34C Charlie, kemudian KT-1B. Khususnya untuk instruktur-instruktur, biasanya untuk itu. Nah, pada bagian dari pesawat ini thrust atau tenaga dorongnya menggunakan propeller atau baling-baling. Nah, propeller ini menjadi tanggung jawab dari Sathar 13 di Puan 10 bengkel propeller ya, Bapak ya. Dan Bapak itu pelatihannya sudah langsung overhaul, pemeliharaan seperti apa, Bapak? Repair. Hanya repair, perbaikan sedang saja ya? Ya, repair. Berapa lama Bapak di situ? Sekitar 10 hari, Pak. Oh, 10 hari. 10 hari. Pertama kali Bapak ke luar negeri? Iya, 10 hari. Wow, setelah itu luar biasa. Dikasih kesempatan kedua tahun 2010 untuk propeller CN235. Oke, repair juga. Repair juga saya. Oke. Saya coba tanya, Bapak pengalaman pertama kali ke luar negeri apa yang bikin Bapak kaget? Oh, gini ya gitu. Apa? Ada pengalaman tertentu nggak? Ya bingung aja, Pak. Oh, bingung. Pangkat masih sertu udah dikasih tanggung jawab gini, gitu, dikasih rezeki kayak gini. Oke. Gitu. Jadi karena memang pengalaman ke luar negeri pelatihan bukan hanya nambah pengalaman begitu ya, seneng ya mungkin ya dikasih kesempatan, tapi tanggung jawabnya yang memang berat Pak ya. Jadi setelah itu ketika propeller pesawat KT-1B masuk ke bengkel harus bisa memperbaiki itu. Dan misi dinyatakan berhasil kalau bisa memperbaikinya. Dan ada produksi Pak ya, itu yang berat rekan-rekan sekalian. Jadi kalau ke luar negeri gitu dari penugasan dinas gitu, mungkin pasti orang seneng ya ke luar negeri, cuman tanggung jawab setelah itu yang berat ya, tanggung jawabnya yang berat. Bagaimana bisa mempraktekkan hasil dari pelatihan atau misi luar negeri yang telah dijalankan sebelumnya. Oke, kemudian CN235 tahun 2010. 10 hari juga atau 2 minggu? 10 harian juga. Oke. Kemudian kapan lagi? Tahun 2018 untuk 295. Oh, untuk propeller pesawat CN295 di Chicago. Oke. Oke, kemudian yang terakhir ini yang sekarang ini ya sebagai tech rep ya, pengawasan untuk overhaul propeller C-130 atau Hercules ya. Oke, baik. Oke, Pak Arif, dari sekian tahun Bapak berpengalaman ya di Sathar 13 di Puan 10 TNI Angkatan Udara. Tadi kan Bapak sudah menyampaikan sukanya, ada nggak dukanya? Dukanya dinas. Dukanya selama dinas tuh. Dukanya dinas ya kalau kondisinya tidak itu kadang wajar sebagai manusia biasa ya Pak. Oh, ini ya mungkin dimarah-marahin gitu Pak ya. Jadi itu memang wajar. Itu di mana-mana Pak. Bukan cuma di tentara. Ya wajar Pak ya. Kadang kita bekerja sudah merasa melakukan yang terbaik gitu, ternyata ada hal-hal yang di luar kendali kita, ada kesalahan, ada miss gitu ya, dengan pimpinan yang berbagai macam karakter dan lain-lain. Ya wajar sih memang begitu Pak. Tapi ya alhamdulillah Bapak bisa melewati itu semua ya. Cuma saya bawa happy Pak. Oh, bawa happy. Ya betul. Oke. Baik Pak Arif. Nah ini kan sebenarnya podcast ini ditujukan untuk generasi muda Pak. Tadi saya sudah singgung di pertengahan podcast bahwa generasi muda bisa melihat, oh ada pengalaman dari Bapak ini yang bisa kita ambil. Oh ternyata Bapak ini atau Bapak yang lain itu mempunyai pengalaman yang berbeda gitu. Walaupun dengan zaman yang berbeda ya, tidak bisa kita jadikan patokan, tapi paling tidak ada hal-hal yang bisa diambil oleh netizen, khususnya generasi muda yang ingin menjadi angkatan udara. Bapak ada pesan khusus nggak buat adik-adik kita di sana yang baiknya masih SD, SMP atau bahkan sudah SMA atau yang sudah kuliah gitu yang ingin menjadi angkatan udara? Ada nggak pesan khusus, mesti gimana sih saya kalau ingin jadi angkatan udara, saya mesti ngapain nih? Apa yang mesti kita lakukan? Kalau pengen jadi angkatan udara, mau pengen punya cita-cita, kita harus belajar Pak dan berlatih untuk menyiapkan untuk masuknya itu Pak. Jadi harus disiapkan dari awal. Termasuk kesehatan, yang suka ya jaga kesehatan dan kondisi badan. Dan berlatih Pak. Ya betul sekali. Jadi kalau misalnya rekan-rekan sekalian sudah punya cita-cita sebagai prajurit TNI Angkatan Udara atau prajurit
TNI secara umum mungkin Pak Ya, ya, sama. harus sudah tahu apa saja yang akan diteskan, Ya, dari mulai akademis, ya. psikologis, ya, Ah, keselamatan jasmani, kesehatan, jasmani. mental ideologi dan lain-lain. Nah, itu disiapkan jauh-jauh Hari hari sebelum. Jadi, Oke. jadi kita nggak didadak, nggak rasanya mendadak. Ya betul, karena tidak mungkin misalnya keselamatan jasmani tiba-tiba kita bisa lari dalam 12 menit sampai 8 putaran misalnya, Ya, kan tidak pull up. mungkin. Pull up. Pull up langsung 18 tidak mungkin. Semua harus butuh latihan, Ya, butuh latihan. terutama Sehingga- anak-anak SMA itu kan ototnya belum terpukul, Pak. Pasti Ya betul, dan apalagi dengan gadget ya, banyak Ya. sekali anak-anak kita sekarang nggak yang banyak gerak. bermain dengan gadget, tidak banyak gerak, sehingga ototnya kurang terlatih, sehingga persiapan ini harus benar-benar dilaksanakan ya, Ya. Pak Arif ya. Oke, baik. Ada mungkin kata-kata terakhir sebelum kita tutup, Pak Arif, yang mungkin untuk baik netizen secara umum atau mungkin bagaimana? Ada mungkin quotes mungkin yang bisa diambil? Kejarlah cita-citamu setinggi langit. Kejarlah cita-citamu setinggi langit. Kita sering dengar quote itu dari siapa Pak ya? Itu kita sering dengar sekali ya. Dari saya kurang tahu dari siapa ya. Atau mungkin jika ada yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Kejarlah cita-citamu setinggi langit. Artinya adalah kalau bercita-cita ya kita harus fokus ke cita-cita itu ya Pak Iya. ya. Misalnya saya pengen jadi penerbang TNI Angkatan Udara misalnya. Berarti dari awal, dari SD itu sudah, saya pengen jadi penerbang. Apa yang mesti saya lakukan? Jaga mata, mungkin jaga kesehatan. Dan kita kejar itu sampai semaksimal mungkin. Tetapi tetap kita serahkan semua hasilnya ke Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memang itu rezeki kita dapat. Kalau memang tidak, jangan putus asa Pak ya. Pasti ada rezeki yang lain yang disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih Pak Arif ya atas kehadirannya malam ini. Kebetulan kita juga sedang ada dinas bersama, Bapak-bapak, rekan-rekan sekalian di Alabama, yang tadi juga disampaikan Pak Arif juga, kita sedang mengawasi proses pemeliharaan overhaul propeller baling-baling pesawat C-130 Hercules, dan pada saat kesempatan ini juga saya menggali pengalaman hidup Pak Arif yang mungkin bisa dijadikan referensi bagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas atensi dan perhatian rekan-rekan sekalian yang mau menonton sampai akhir, dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, mau dikasih jempol bawah, dislike juga nggak masalah. Itu buat bahan kami untuk mengkoreksi apa saja yang masih kita lakukan untuk podcast ataupun konten-konten berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.